المعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengambil manfaat waktu, untuk bisa mengambil manfaat fursah, manfaat kesempatan, kemudian dapat mengambil manfaat hay'ah, manfaat lingkungan, dan lebih-lebih lagi mengambil manfaat ta'atun ilallah wa rasulih, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia untuk mengambil keselamatan maka harus ada pembimbing dalam kehidupan. Semua pembimbing yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikumpulkan di dalam dirinya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari banyaknya para anbiya, dari banyaknya para rasul yang Allah utus ke dunia, maka semua diberikan kehebatan itu, kelebihannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sampai dari sebanyak para nabi 124.000 nabi dan para rasul 313 berlomba untuk mendaftarkan diri menjadi bagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ditolak. Tidak ada yang diterima menjadi umatnya Rasulullah dari para anbiya. Kenapa? Karena mereka sudah punya tingkat kekhususan tersendiri. Kita diciptakan oleh Allah, terlahir ke dunia tanpa meminta, tanpa memesan, sudah masuk dalam bagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sangat-sangat wajar dan pantas orang yang memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai-sampai Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan apa? Man hadara majlisa, siapa yang hadir ke majlis yang dalamnya ada miladnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalamnya ada dibacakan sejarah riwayat baginda Rasul, maka wajib baginya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hari ini syafaat tidak berlaku di dunia hari ini, tapi kelak syafaat akan berlaku mulai dari kita memasuki alam barzakh sampai menuju yaumul hisab, sampai menuju timbangan, sampai menuju finalnya Shiratal Mustaqim. Maka syafaat sangat dibutuhkan. Maka dari itu pagi ini kita santai-santai aja ceramahnya, sedikit tidak serius, sedikit sesekali ceramah serius nih. Kita pengen merenungkan, pengen belajar merenungkan bagaimana Allah mengirimkan seorang guru yang maha hebat. Allah mengirimkan guru yang maha dahsyat kehebatannya, yang tak ada bandingannya sedikit pun oleh siapapun. Maka dari itu, wahai para pecinta Rasulullah, balikkan hati kita untuk mengingat kembali bagaimana kehebatan, bagaimana kelak Rasulullah tidak hanya berjuang di dunia, tapi kelak besok juga di hari kiamat habis-habisan beliau berjuang untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu riwayat disebutkan ketika pintu surga sudah dibuka. Itu pintu surga ada 8, pintu neraka ada 7. Biar kita tahu aja. Pintu surga Allah ciptakan ada 8, pintu neraka ada 7. Kenapa Ustaz tidak sama? Mestinya kalau 7 ya 7. Oh, ternyata seorang ulama menyebutkan kenapa 8?
Satu surga Allah ciptakan orang yang beribadah kepada Allah, salat malam, tahajud, puasa sunnah, ini surganya. Kemudian salat fardu, ibadah fardu, puasa Ramadan, ini surganya. Kemudian sedekah, kemudian beramal baik, kemudian berbuat kebaikan dengan orang tua, ini surganya. Terkumpul di 7 surga semua amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang khususiyah. Tapi ada satu pintu surga yang Allah ciptakan terkhususiyah, di atas khusus, namanya takhasusiyah. Surga siapa itu? Surga azama miladir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surga bagi orang yang di dunia punya rasa cinta kepada Rasulullah, sehingga kalau mendengar nama Rasulullah disebutkan, hatinya, wajahnya, jiwanya gemetar atas rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita ni bagian masuk surga itu jadilah. Kalau masuk harapan puasa Ramadan tak ada masuk kita ni, tak ada bakal masuk surga kalau ngandalkan puasa Ramadan kita. Tak masuk. Berani saya jamin. Kenapa? Kita ni puasa Ramadan cuman perut yang puasa. Mata tak telap tengok cece-cece cantik tu. Tak telap tengok paha-paha yang putih tu, tak telap. Tak tersengaja sekali, tersengaja 2 kali. Ini perangai kita. Jadi kalau mengandalkan masuk puasa kerana Ramadan, tak bakal masuk kita. Masuk surga kerana mengandalkan ibadah puasa Ramadan, tidak bakal masuk. Kalau mengandalkan puasa Ramadan, kalau mengandalkan masuk surga, salat fardu, tak bakal masuk juga. Kenapa tak bakal masuk? Karena salat kita banyak belang-belangnya. Bukan belang kambing lagi, sebenarnya kita ni belang zebra. Banyak bertumpuk belangnya. Tak bakal masuk. Dijamin tak bakal masuk. Kalau hitungan sedekah bisa masukkan kita ke surga, juga tak bakal masuk. Kenapa? Karena kita bisa sedikit ada hati pengen membanggakan daripada sedekah yang kita keluarkan. Tapi yakinlah wahai saudaraku sekalian, sejahat-jahatnya manusia, sejelek-jeleknya amal kita, kalau hati kita punya hati untuk ta'alluq dan cinta kepada Rasulullah, dipastikan surga yang satu ini milik kita, khususnya khusus milik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantap dikit tak? Kita belajar nih, ya. Surga itu kayak mana sih mantapnya? Semantap, lebih mantap dari Syekh Utsmaninah masjidnya. Orang yang tak pernah masuk datang sini, itu dipastikan sembahyang tak ada khusyuk. Apalagi orang darat, tertengok lampu yang ke atas, kan kalau di darat lampunya ke bawah. Kalau di sini lampunya ke atas, itu tak akan bakal khusyuk. Jangan orang darat, orang teluk je ada khusyuk sembahyang. Orang darat, jangan orang teluk tak ada khusyuk sembahyang, apalagi orang darat. Kenapa? Dia tak pernah nengok lampu model gitu. Oh, ada kan lampu kayak gini ya katanya. Dia tu biasa tengok lampu sikok tu yang bergantung tu nah. Ya, ada tawasul kabal tu nah. Ini lampunya tak ada tawasul kabal, maka dia tak khusyuk. Ini baru yang ada di dunia. Itu paling indahnya satu surga, kata Allah. Aku siapkan kalau engkau masuk, maka ketika kau pijak lantainya, maka akan keluar bau wangi berupa air yang sangat wangi. Seindah-indah Masjid Utsman, kalau kau pijak lantainya tidak keluar air. Tak keluar air. Coba kau pejak-pejak, tak ada keluar air. Tapi hebatnya surga yang paling jelek, kata kita, surga yang paling buruk, ketika dipejak lantainya maka keluar cairan yang mewangi. Maka kalau berdoa tu jangan minta surga tinggi-tinggi. Yang penting masuk surga. Jangan tinggi-tinggi masuk surga. Ni kalau berdoa nangis masuk surga paling tinggi. Sembahyang cuma 3 waktu. Surga tu ya Allah, masukkan aku ke surga, basinglah ke mana. Nah gitu je lah. Biar sesuai dengan kadar di diri. Orang teluk ni lau, jangan tinggi-tinggi minta surga.
Yang penting masuk surga. Ya Daud, mana tak Daud? Kalau badok mana Daud? Daud, ada tak Daud? Tadi aku tengok ada mukanya. Ya. Berdoa itu jangan tinggi-tinggi mintanya, jangan detail-detail mintanya. Minta, ya Allah, masukkan aku bersama orang baik di tempat yang baik. Titik, itu aja doanya. Ya Allah, masukkan aku di tempat yang baik bersama orang baik. Kalau disebutkan ya Allah masukkan aku surga, payah. Tidak layak surga itu disebutkan dalam lisan kita. Itu sampai-sampai Imam Mutawalli Sya'rawi beliau katakan apa? Aku tidak layak minta surga kepada Tuhanku. Aku tidak layak memesan tiket surga kepada Tuhanku. Karena aku tahu betapa banyaknya kurang ibadahku untuk menyetor setoran untuk masuk surga Tuhanku. Ini orang alim. Sehebat gini Imam Mutawalli Sya'rawi yang sangat terkenal, yang dalam satu riwayat Imam Mutawalli Sya'rawi itu pernah dititipkan duit, kalau bahasa kita duitnya ini kurang lebih 4 miliar 5 miliar. Imam Mutawalli Sya'rawi pernah dititipkan duit, orang dititipkan duit 5 miliar. Baru jalan 3 hari megang duit 5 miliar. Kita jangan 5 miliar nak nengok. Itu nengok 5 miliar tu kalau ribuan, beli cendol habis kalau nilau tu berkunyung. Ya. 5 miliar. Ngeri, dengar aja ngeri. Ya. Kalau 5.000 tak ngeri dengar. 5 miliar. Ulama besar megang duit 5 miliar. 3 hari cuman megang. Langsung ditelepon Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Habib Abdul Qadir nelpon. Ini wali, sama wali kasyaf ni lah. Kata Habib Abdul Qadir As-Segaf, maha gurunya Habib Umar bin Hafiz. Wahai Syekh, saya dapat khabar. Ada apa wahai Habib? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kata Habib Abdul Qadir As-Segaf, aku dapat khabar. Engkau punya duit 5 miliar. Engkau ni ulama, tidak pantas megang duit sebanyak gitu, kata Habib Abdul Qadir. Tuh. Jadi kalau ulama duitnya banyak, payah jadi belum dikategorikan jadi ulama hakikiyah, belum. Tapi jangan juga ulama tak berduit, payah juga. Sedang je tak? Jangan banyak niat, jangan tak ada ni, tak ada niat. Kata Syekh Mutawalli, tidak ya Habib. Wallah, itu bukan duit saya. Itu duit titipan orang kepada saya. Oh, kata Habib Abdul Qadir, kalau memang itu duit titipan orang untuk engkau wahai Syekh, tak apa-apa. Tapi kalau engkau sendiri punya uang sebanyak gitu, wallah, kata Habib Abdul Qadir, engkau bukan bagian dari ulama soleh. Nah ini ya. Berarti kalau ulama itu jangan sampai punya duit 1 miliar. Kalau pengusaha tak apa-apa duit 1 miliar. Kalau kaum bahaya juga punya duit 1 miliar, curiga orang. Kaum 1 miliar. Ya, mantap kaum, gaji kaum. Curiga orang, ya. Rupanya apa? Jualnya bintang-bintang atau seko-seko. Tapi kalau ulama megang jangan, tapi kalau pengusaha wajar diamanahkan itu, tak apa-apa. Ya. Saya kalau ahlu Brunei yang megang 1 miliar, tak ada biasa aku, tak curiga tak. Kalau ahlu Brunei megang 1 miliar, tak ada. Tapi kalau kaum Usman, curiga aku. Wallah aku curiga sampai mati aku curiga. Kenapa? Tidak pantas. Kenapa? Orang yang terjun ke agama tidak pantas megang uang sebanyak itu urusan dunia. Bukan tak boleh, tidak pantas. Bolehlah kalau tidak, cuma tidak pantas untuk urusan yang begitu besar, terjun ke agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas. Ya. Ini kehebatan. Makanya Allah bimbing, Allah kirimkan baginda Rasul untuk membimbing umatnya agar apa? Agar bisa menentukan mana jalan terbaik, mana jalan baik, dan mana jalan yang paling baik. Jadi Nabi Muhammad itu diutus ke dunia bukan untuk mengeluarkan dari yang tidak baik, bukan, dari yang baik menuju yang terbaik.
sampai menuju yang paling baik, surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Mutawalli Sya'ri mengatakan apa? Nabi Muhammad diutus untuk menemukan si manusia ini menuju jalan baik. Apa jalan baik? Jalan hidayah. Tidak sampai di situ. Habis jalan yang baik, harus bertingkat yang kedua, jalan yang terbaik. Apa jalan terbaik? Beramal soleh. Tidak sampai di situ. Habis jalan yang terbaik, maka ambil berkah jalan yang paling baik. Apa itu? Nikmat surga yang Allah berikan kepada itu hamba. Jadi kalau engkau cuma minta jalan baik, putus situlah. Hidayah telah dapat, hidayah beraid dapat, ya. Dapat ilmu dari ulama si A, si B, si C, si D, si E. Semayang tidak, suka dengan ceramah, semayang tidak. Nah ini cuma dapat jalan baik, tapi tidak dapat jalan terbaik. Ada orang cuma sembahyang, dengarkan ceramah, sembahyang, dengarkan ceramah, sembahyang, tapi minta maaf, sosial dia dengan hamba-hamba Allah lepas, berarti dia tidak sampai jalan paling baik. Maka tiga ini harus dimiliki. Hidayah Allah Subhanahu wa taala, hubungan dia sama Allah itu jalan yang tengah, dan hubungan dia sama manusia itu jalan yang paling ujung, mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 5:30 dah. Ya dah. Dah ya. Capek aku. Ya dah. Wah, enak dengarkan gitu. Ya. Air minumnya dah habis ni. Inilah nih, tak bisa 1 miliar nampak tak bisa. Aku aja tak keluar. Nah, terakhir ya. Ada satu yang bikin kita sedikit agak sedih. Ketika pintu surga dibukakan oleh Allah lebar-lebar, Nabi yang paling pertama meja di depan pintu surganya Allah, Nabi Musa alaihi salam. Ini pintu surga dibuka, prak, lebar dibuka. Nabi Musa berada di depan dengan para pengikut-pengikutnya. Tatkala Nabi Musa melangkahkan kaki menuju surganya Allah, kata Ridwan, "Ya Musa, give lahzatan." Stop, tunggu dulu. Tak boleh dimasukin ini surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh dimasuki. Kata Nabi Musa, "Ya wahai malaikat, ini hari-hari yang sudah pantas kami mendapatkan nikmat yang terbesar. Ini sudah dibuka, kenapa tak boleh masuk? Pintu sudah dibuka. Kalau pintu sudah masih tertutup, wajar kami tak boleh masuk. Tapi pintu sudah dibuka, kami tak boleh masuk. Kenapa tak boleh masuk?" Apa kata malaikat Ridwan? "Wahai Musa, wahai Nabi Allah Musa, pintu memang dibuka untuk memperlihatkan semua hamba, semua umat Nabi yang lain, nih tempat engkau hari ini. Tapi belum bisa kau masuki. Kenapa? Karena yang memiliki surga sesungguhnya belum ada di barisan kalian. Surgalah dibuka. Nabi Musa itu sudah di paling depan sudah. Nabi ditahan oleh malaikat. Kenapa? Manusia yang punya surga ini belum ada. Nabi Musa bingung, siapa orang yang punya surga ini siapa? Bukannya Allah. Kata malaikat Ridwan, bukan Allah yang punya surga ini. Ada surganya yang punya. Siapa dia? Sayyidul Mustafa Habibunal Mujtaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang punya surga ini, kata malaikat. Mana dia, kata Nabi Musa? Saat ini Nabi Muhammad sedang berjuang di Shiratal Mustaqim. Dia menunggu daripada umat-umatnya. Kalau di yaumil hisab, Nabi Muhammad bisa bantu. Amal kita ni kurang, ya. Di dunia ni banyak ngurangi amal orang, banyak ngitung amal orang, tidak terhitung lagi amal dewek. Di hari kiamat bahaya amal kita. Ini orang yang suka ngitung amal orang di dunia, amal baik orang dihitungi, amal buruk orang ditambah-tambahinya. Nanti di hari kiamat pacangan ini orang bakal sengsara di yaumil hisab. Jadi kita ni sesedang aja nengok amal buruk
amal buruk orang. Kalau manusia punya amal buruk, wajar dia manusia. Tapi seburuk-buruknya amal seseorang yang kita lihat pakai kasat mata, kita tidak tahu di tengah malam bagaimana gawenya dia di rumah. Kita nengok siang ni kayak gini modelnya, modelnya kayak gini, tidak ada pacangan masuk surga kata kita. Kita tidak tahu dia malam macam mana kondisinya, kita tidak tahu. Makanya kata Imam Abul Hasan Asyazili, jangan coba-coba membuat matematika amal seseorang yang mana isinya tentang keburukan. Kenapa? Karena amalmu yang baik akan menutupi amal buruknya. Nah, rugi tak kita? Itu kalau ngaji tasawufnya. Jangan pernah mendeteksi keburukan orang lain. Kenapa? Karena kebaikan yang ada padamu akan menutupi keburukannya. Nah, siapa yang rugi? Kita yang rugi. Kita sibuk mendeteksi keburukan orang. Kita banyak amal nih, kita deteksi keburukan orang. Dia tak tahu pahala yang dia kumpulkan ini menutupi keburukan si A tu. Nah, lucut kata orang Banjar, rugi, nangis habis-habisan kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang berbuat maksiat, biarlah dia. Urusan dia sama Allah. Tugas kita hanya memberikan masukan kebaikan. Dah itu aja tugas kita. Ya. Nabi Muhammad aja tidak berani mengatakan paman-pamannya masuk surga. Keponakannya Nabi. Ya. Nah, makanya kita belajar. Ya. Yuhibbul ulama, mencintai ulama agar kita dapat menutupi kebaikan ulama itu, menutupi daripada keburukan kita. Maka oleh sebab itu, ketika Nabi Muhammad sudah mengurusi umatnya semuanya nih, baru Nabi Muhammad mengendarai burak memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di pintu surga, Nabi Musa melihat, ya Sayyidana Muhammad, wahai penghulu kami Muhammad. Nabi Musa ini yang senior mengatakan junior. Ini sebenarnya tawasul, ini sebenarnya ta'adduban, ya, belajar saling menghargai. Nabi Musa itu seniornya Nabi. Kalau bukan karena Nabi Musa, kita tidak pernah sembahyang 5 waktu di dunia ini. Kalau bukan jasa Nabi Musa. Kenapa? Nabi Muhammad dapat titah dari Allah, dapat perintah dari Allah 50 waktu sholatnya. Ente bisa bayangkan kalau salat 50 waktu. 5 waktu ni kita ada sembahyang. 5 waktu ni banyak yang kebablasan sembahyang. Betul tak? Zuhur bisa terpeleset. Bisa sampai jam 1 zuhur. Padahal jam 12 zuhur tu. Asar bisa terpeleset jam 5. Padahal jam 3.30 asar tu, jam 3 lewat asar tu. Maghrib jangan terpeleset, Isya. Benar dekat waktunya. Isya ni bisa terpeleset kita. Subuh terpelesetnya, tak sembahyang lalu. Iya, Isya ni yang paling bisa lalai orang. Jangan macam-macam kamu. Kamu kalau sudah azan Isya, nanti belah, nanti nian lah. Kapan nantinya? Tak ada sembahyang lalu. Kalau subuh masih mending, ya. Terbangun jam 5.30. Cuaca masih gelap, masih sembahyang dia, ya. Tapi ada orang minta maaf nih, ya. Dia ni kalau sudah zuhurnya okey, asarnya okey, maghribnya okey, isyanya okey, sekali subuh jam 7 bangun, ya. Zikir kalau malam berputaran itu tasbih tu pakai baterai itu putar dewek dia tu. Tasbih itu saking hebatnya zikir, ya. Beli tasbih yang bisa berputar dewek tu sekali subuh semuanya jam 7. Usolnya berubah. Orang usolnya usolli fardhu subhi, gitu tak kalau sembahyang subuh? Saya mau nanya nih, gitu tak kalau sembahyang subuh? Usolli fardhu subhi, betul tak? Kalau tidak, aku tidak Ustaz. Nah, berarti kau lain umat Rasulullah. Usolli fardhu subhi. Ini orang sembahyang jam 7 berubah. Usolli fardhu subha. Saya sembahyang fardu subuh sekalian duha. Allahu akbar. Tuh, ini pacangan tak bakal pleset tu lah di siratal mustaqim. Tuh.
Apa kata Nabi Musa? Ya Sayyidal Mustafa Muhammad, wahai penghulu kami Muhammad, kemanalah kau ni? Ini bahasa kita ni ya. Tapi Nabi Musa bukan bahasa Melayu nanti. Ini bahasa kita. Kemana kau ni wahai Muhammad? Keliling-keliling. Kau tahu tak wahai Muhammad, 1000 tahun aku ni tegak di sini nak. Kau bayangkan 1000 tahun Nabi Musa tu nak masuk surga. Nengoklah keindahan surga tu nak. Tak bisa masuk macam mana? 1000 tahun ni kami ni Muhammad, bukan sehari 2 hari tegak depan pintu ni. Ente bayangkan kalau antri apa tu? Antri gas tu nak. 2 hari antri, pening kepala. Sejamnya sakit kepala. Ini 1000 tahun Nabi Musa belum bisa masuk surga. Kenapa? Menunggu Sayyidul Mustafa mengurusi umat-umatnya yang terpeleset dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang bilang baca ini bid'ah, maulid ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, jawab, nih jawabannya nih. Masjid di dunia ini bid'ah semua. Masjid yang ada di zaman sekarang ini bid'ah semua. Kenapa bid'ah? Zaman dulu cuman tiang inilah yang tidak bid'ah. Tiang itulah yang tidak bid'ah. Lebih dari tiang bid'ah semua. Lantai ini bid'ah, tidak boleh kau sembahyang sini. Yang ahlul bid'ah itu tidak boleh sembahyang. Zaman Nabi tidak ada karpet, pasir. Jadi kan nak berbelagaan, berbid'ahan, kasih pasir si Utsman ini. Tuyukkan pasirnya 5 teruk. Nah, baru sembahyang Jumat. Nah, baru betul. Kenapa? Zaman Nabi dah ada karpet nih. Mana ada karpet gini zaman Nabi? Zaman Nabi dah ada lampu yang berletak-letak gini. Mana ada? Yang bergantung nih anda ada, apalagi lampu yang begini. Bid'ah semua. Kita nih sembahyang di tempat yang bid'ah. Ngapa tidak pernah diprotes? Ini tempat bid'ah nih. Kipas angin tuh. Bid'ah. Mana ada zaman Nabi kipas angin kayak gini nih? Mana ada zaman Nabi kipas angin kayak gini nih? Ya. Bid'ah semua kita nih. Tempat wuduk, mana ada tempat wuduk Nabi Muhammad berkeran? Bercedok, bersumur, tak ada, semua bid'ah. Pintu masuk bukan kayak gini, pintu Nabi masuk masjid tuh, pintunya main angkat. Bid'ah semua kita nih. Tapi sesungguhnya bid'ah yang ginilah yang mempererat tali hubungan umat dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya, puncak dari segala kecintaan kepada Rasulullah adalah senang, gembira, bahagia menyambut hari datangnya lahirnya sang junjungan alam, sang penyelamat umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya, kita ini termasuk bagian dari orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, jangan pernah kau lepaskan Rasulullah di hati kalian sampai kita meninggal dunia. Orang yang melepaskan hatinya bercerai dengan baginda Rasul tidak akan ada harapan sorga untuknya, sekalipun ibadahnya banyak yang dilakukannya. Sekali lagi, seorang ulama mengatakan apa? Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, orang yang mempercerai dirinya, hatinya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga dan tidak akan tercium wanginya surga kecuali dia sudah tobat, menyatakan diri kembali mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.